Ada modus baru DC pinjol itu supaya percepat bayar kalian, ya, percepat bayar tagihannya padahal belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih lama. Nah, ini yang modus baru ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, ada saja nih tingkah DC, debt collector dalam melakukan penagihan. Ya, rasanya segala macam modus bisa dilakukan asal nasabah membayar tagihannya tepat waktu. Kalau penagihan dilakukan setelah lewat jatuh tempo, memang sih masuk akal. Tapi bagaimana kalau penagihannya dilakukan sebelum jatuh tempo? Bahkan si DC ini masih saja menggunakan bahasa yang kasar dan memburu-memburu nasabahnya. Padahal jatuh temponya masih beberapa hari lagi. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, yang dibagikan seorang netizen di aplikasi X. Nah, di mana jatuh temponya tagihannya sebenarnya masih 2 hari lagi. Namun sudah ada chat penagihan yang masuk dan meminta agar pelunasan segera dilakukan. Nah, terus alasannya adalah karena aplikasinya sedang mengalami pembaruan sehingga jatuh temponya dipercepat. Nah, di sini kalian bisa lihat nih chattingannya. Nah, di situ disebut katanya alasannya karena aplikasinya sedang mengalami pembaruan sehingga jatuh temponya tuh dipercepat. Terus bagaimana kalau sudah seperti ini, teman-teman? Nah, di sini kalian baca ya sendiri. Nah, padahal netizen ini tidak berencana untuk gagal bayar ya, karena hanya meminjam pada 2 aplikasi. Pada pesan yang masuk ini, ia diminta untuk melunasi tagihan hari itu juga dengan penuh paksaan nih. Nah, saat ia menyebutkan bahwa jatuh tempo masih 2 hari lagi, si DC tersebut malah berdalih akan ada pembaruan dari aplikasinya. Nah, bahkan disebutkan bahwa limitnya bertambah 5 juta nih dengan tenor 3 bulan sebagai permintaan maaf nih karena sudah nagih dengan bahasa-bahasa kasar. Kalau sudah seperti ini, apakah kita harus bagaimana ya? Nah, jadi gini teman-teman. Jika terjadi penagihan sebelum jatuh tempo, ada baiknya kita itu tetap tenang, apalagi jika memang berniat membayar tepat waktu. Namun kalau sudah harus lewat jatuh tempo, ya usahakan juga tetap tenang ya teman-teman ya. Nah, sebagai bentuk chat seperti ini ya, jangan dibalas ya kalau ada chat seperti ini. DC emang sering menggunakan berbagai taktik untuk menekan nasabahnya, termasuk penagihan yang sebelum jatuh tempo dan menggunakan bahasa kasar ya. Bahkan ada orang yang belum jatuh tempo aja sudah di-spam berkali-kali untuk di teleponnya ya, sehari berkali-kali. Padahal jatuh temponya masih sehari 2 hari lagi. Untuk kasus ini, jika menerima chat penagihan sebelum jatuh tempo, penting untuk tidak terburu-buru merespon. Intinya seperti itu. Ingat ya, bahwa pembayaran sesuai jadwal itu masih berlaku dan penagihan tidak berhak memaksa pembayaran lebih awal. Jika terjadi pembaruan aplikasi, seharusnya aplikasi itu tidak mempengaruhi jatuh tempo penagihan. Nah, perusahaan pinjol yang bertanggung jawab harus memberikan nasabah tentang perubahan signifikan dengan waktu yang cukup. Ngasih tahu kalau ada pembaruan. Terus juga, jika ada iming-iming kenaikan limit atau perubahan syarat tanpa konfirmasi yang resmi, itu harus dari aplikasinya. Dan kalian tuh harus waspada. Dan ini bisa menjadi taktik untuk membuat nasabah terburu-buru melakukan pembayaran. Nah, ketika menghadapi situasi ini, tetap tenang adalah kuncinya. Jangan terburu-buru membayar jika memang belum memiliki uang untuk melunasinya. Perlu diingat, semakin panik kita, semakin mudah bagi DC untuk memanipulasi situasi ini. Jika kalian merasa terintimidasi atau dipaksa, segera konsultasikan dengan pihak yang berwenang atau lembaga perlindungan konsumen, atau ke OJK-nya atau ke pinjolnya. Abaikan chat yang mengancam atau menekan, terutama jika dilakukan sebelum jatuh tempo. Fokus aja pada rencana pembayaran kalian sendiri dan jangan biarkan tekanan itu dari eksternal mengganggu ketenangan kalian. Ya, terus juga kalian berkomunikasilah dengan pihak pemberi pinjaman secara resmi melalui saluran yang telah ditentukan atau kalau ada customer service-nya telepon aja. Nah, bukan melalui pesan dari debt collector yang tidak terverifikasi. Nah, selain itu penting untuk memahami hak-hak kalian sebagai nasabah. Penagih yang dilakukan dengan cara yang tidak etis ini atau tidak sesuai dengan prosedur bisa dilaporkan. Pahami juga aturan dan regulasi mengenai penagihan utang di wilayah kalian untuk melindungi diri dari praktik penagihan yang tidak adil. Nah, dengan cara mengetahui hak kalian, itu membantu kalian untuk menghadapi situasi dengan lebih percaya diri dan tenang. Nah, jika menghadapi penagihan yang tidak semestinya, kumpulkan bukti seperti tangkapan layar, percakapan, dan catat komunikasinya. Karena hal ini bisa digunakan jika kalian memutuskan untuk melaporkan penagihan yang tidak wajar. Jangan ragu untuk mencari bantuan hukum jika merasa hak kalian itu dilanggar. Dan terakhir saya ingatkan bahwa menghadapi debt collector membutuhkan ketenangan. Ya, pemahaman tentang hak-hak kalian dan strategi yang baik. Jangan biarkan tekanan eksternal mempengaruhi keputusan finansial kalian. Nah, dengan bersikap tenang ini dan terkonfirmasi, kalian juga bisa mengetahui situasi ini dengan lebih baik dan menjaga kesejahteraan hidup kalian. Jadi gitu teman-teman ya, info singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.